Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izinnya kita bisa berjumpa kembali. Senang berjumpa dengan teman lagi ya. Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelatihan dengan yang terbaik, dengan optimal. Baik, setelah di pertemuan sebelumnya kita diskusi belajar bersama mengenai subjek, objek PPN. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tarif PPN dan dasar pengenaan pajak atau DPP. Baik, tarif PPN sejak 1 April 2022 sesuai dengan Undang-Undang HPP menjadi 11%, ya 11%. Kemudian tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP. Jadi untuk ekspor tarifnya 0%. Kemudian PPN terhutang, kalau menghitung PPN terhutang berarti tarifnya 11% dikali DPP. Ya. Sebagai catatan, tarif PPN itu dapat diubah paling rendah 5%, paling tinggi 15%, dan saat ini adalah 11%. DPP atau kepanjangan dari dasar pengenaan pajak yaitu harga jual, ya, harga jual, kemudian penggantian, kemudian nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain, ya, nilai lain. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Jadi DPP yang pertama itu harga jual, ya, harga jual ini untuk penyerahan BKP, ya. Contohnya begini. PT Delta Jaya Mas menyerahkan beberapa unit AC, di mana harga AC-nya itu 100 juta, harga AC-nya 100 juta, kemudian biaya pengiriman adalah 5 juta, kemudian biaya pemasangan atau instalasi AC adalah 10 juta misalnya, ya. Maka jumlah totalnya adalah 115 juta. Ya. Maka jumlah yang harus dibayar ini adalah 115 juta, ya. Itu adalah sebagai DPP. DPP adalah dasar pengenaan pajak. Ya, maka nanti PPN-nya yaitu tarifnya 11% dikali DPP. Jadi dikali 11% nanti PPN-nya. Ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi itu adalah untuk harga jual. Kemudian yang berikutnya penggantian, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan BKP atau JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak, ya. Misalnya seperti ini. PT Delta Jaya Mas meminta penggantian atas jasa pemasangan AC, ya, jasa pemasangan AC, di mana atas jasa itu rinciannya adalah jasa pemasangan 10 juta, ya, biaya pembelian freon 1 juta, ya, biaya pembelian pipa 1 juta, ya. Maka jumlah yang dibayar 12 juta ini adalah sebagai DPP, ya, gitu ya. Nah, nanti PPN-nya tarifnya 11% dikali DPP. Kalau kita lihat skema dasarnya atas transaksi tersebut, kita lihat sebagai berikut, yaitu PT A
PTA ya memberikan jasa servis kepada PTP. Jadi PTA ini yang servis, yang memberikan jasa, PTP-nya yang menerima jasa kepada PTP. Dengan DPP ya langsung diketahui DPP-nya itu katakanlah 100 juta. Misalnya jasa servis itu diberikan tanggal 30 bulan 10 2022. Maka PPN yang terhutang, istilahnya terhutang yaitu 11% dikali 100 sama dengan ini RP 11 gitu ya, RP 11. PTA memungut PPN sebesar 11 juta atau rupiah, atau itu dalam satuan juta ya, 11 juta misalnya. Atas transaksi tersebut ya, PTA menerbitkan invoice plus faktur pajak senilai 111% kepada PTP, yaitu 100 sebagai DPP-nya plus PPN yang dipungut 11. Maka PTP ya atas tagihan itu wajib membayar sebesar yaitu rinciannya DPP 100 ditambah PPN 11 ya, kemudian jumlahnya 111, kemudian memotong PPh pasal 23 yaitu 2%, yaitu RP2 2 juta ini ya, dalam juta. Kemudian yang dibayarkan kepada PTA yaitu 109. Jadi kas yang dibayarkannya adalah 109 ditambah bukti potong yaitu PPh pasal 23, bukti potongnya adalah 2 juta. Kemudian PTP pada waktu memotong itu wajib melakukan penyetoran PPh pasal 23 ke bank persepsi ya, atau kantor bank persepsi itu adalah bank yang ditunjuk ya. Kemudian demikian juga PTA atas pemungutan PPN sebesar 11 juta ini ya wajib menyetorkan ke bank persepsi ya, kemudian melaporkan di SPT masa PPN pada masa gimana? Pada masa Oktober 2022 paling lambat akhir bulan berikutnya yaitu tanggal 30 bulan 11 2022. Cukup jelas ya? Ya, itu tadi harga jual dan penggantian. Jadi kalau harga jual itu adalah penyerahan BKP, untuk penggantian itu adalah JKP. Kemudian DPP yang ketiga yaitu nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean. Untuk impor BKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang PPN. Contohnya, PT Variasi mengimpor sejumlah radio dari Jepang dengan CIF ya, harga impor CIF-nya 210 juta, di mana atas transaksi tersebut terhutang bea masuk 50%. Maka DPP untuk menghitung PPN dan PPNBM yang terutang atas nilai impor tersebut adalah CIF, Cost Insurance and Freight sebesar 210, ditambah bea masuk sesuai dengan informasi di contoh yaitu 50%-nya sebesar 105, maka
total nilai impornya ini 315 juta. Nilai impor ini sebagai DPP. Nanti PPN-nya yaitu 11% dikali nilai impor, yaitu di sini nilai impornya 315 juta. Maka nilai impor adalah harga impor atau CIF ditambah bea masuk. Kemudian nilai ekspor, ya, nilai ekspor sebagai dasar pengenaan pajak dirumuskan sebagai nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, ya. Dasar pengenaan pajak atas ekspor BKP adalah nilai ekspor yang tercantum dalam BEP yang telah dimuat oleh Ditjen Bea dan Cukai. Ya. Tarif PPN ditetapkan sebesar 0% untuk ekspor. Ya. Dokumen-dokumen ekspor terkait adalah tersebut. Jadi kita sudah sampai ekspor, kemudian ini yang agak berbeda yaitu DPP nilai lain yang kodenya 04, ya. Adapun yang dimaksud dengan nilai lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai DPP bagi penyerahan BKP atau JKP yang memenuhi kriteria. Jadi nilai lain, ya, yang dipakai sebagai DPP. Nilai lain sebagai DPP untuk beberapa penyerahan BKP dan JKP yaitu untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor, ya, atau HPP. Jadi harga jual setelah dikurangi laba, maka kan harga pokok penjualan, ya, memudahkannya begitu. Kita sudah belajar mengenai pemakaian sendiri atas tujuan produktif, ya. Ujian konsumtif, mohon maaf. Kemudian 2, untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor, sama, ya. Kemudian untuk penyerahan media rekaman, suara atau gambar adalah harga jual rata-rata. Ini sudah dihapus dasar PMK 121, PMK 2015. Kemudian untuk penyerahan film cerita, perkiraan hasil rata-rata berjudul film, ya, ini yang tidak umum, ya. Kemudian untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual ecerannya. Nah, kemudian yang keenam, untuk BKP berupa persediaan, jadi BKP-nya persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualkan, maksudnya itu penjelasan dari aktiva, yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar, ya, maksudnya pada waktu perusahaan ini dibubar, ya, masih ada persediaan yang belum terjual, masih ada aktiva, kemudian dijual, DPP-nya menggunakan harga pasar wajar. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan BKP antar cabang adalah HPP atau harga perolehan, ya, jika ini belum dilakukan pemusatan. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli. Untuk penyerahan BKP melalui lelang adalah harga lelang. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Untuk penyerahan biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara atau penjualan adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang harusnya ditagih, ya.
Jadi untuk poin 10 itu DPP-nya 10% dikali harganya ya. Kalau ini kan bahasanya jumlah yang ditagih, maksudnya dikali harganya. Nanti ini ada contohnya di slide selanjutnya ya, ada contohnya. Jadi DPP-nya 10%-nya. Kemudian untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charge adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Ya, itu tadi adalah DPP nilai lain. Ya, DPP-nya bukan harga jual, DPP-nya bukan penggantian, tapi nilai lain yang digunakan sebagai DPP. Kemudian sebagai informasi ya, sebagai penggunaan nilai lain tersebut, pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa pengiriman paket oleh pengusaha jasa pengiriman paket ya. Kemudian penyerahan jasa biro perjalanan, biro pariwisata oleh pengusaha jasa biro perjalanan atau jasa biro perjalanan. Jadi ini ada dua jenis usaha. Tambah lagi yang ketiga, penyerahan emas perhiasan, termasuk perhiasan jasa perbaikan dan modifikasi emas yang dilakukan oleh pengusaha pabrikan emas. Penyerahan jasa pengurusan transportasi freight forwarding yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha transportasi, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Jadi untuk jenis usaha tersebut, jika ada pajak masukan PM tidak dapat dikreditkan. Kesimpulannya di sini ya. Itu tadi mengenai tarif dan DPP. Kemudian kita ke contoh hitung-hitungannya. Bagaimana jika disepakati itu harga termasuk PPN ya, terkadang kita dalam transaksi harganya include PPN begitu kan, harganya sudah termasuk PPN supaya memudahkan misalnya ya. Maka kalau kita menghitung harga termasuk PPN, berapa DPP-nya ya, yaitu menghitung DPP-nya adalah 100% ya. 100% dibagi 100% plus PPN, maksudnya PPN ini tarif PPN ya, dikali harga termasuk PPN. Contohnya sebagai berikut. Misalnya diketahui harga termasuk PPN adalah 22,2 juta, 22.200.000. Tarifnya sudah menggunakan 11%. Maka DPP-nya adalah 100% dibagi 100% plus 11%. Ya, ini ditambah PPN, maksudnya tarif PPN ya, dikali harga termasuk PPN yaitu 22.200.000. Maka DPP-nya adalah 20 juta. Begitu kalau menghitung DPP-nya ya. Kemudian nanti di latihannya juga latihan banyak menghitung DPP ya. Ini untuk kondisi penyerahan BKP atau JKP yang normal, yaitu tarifnya 11% ya. Kemudian ada tadi yaitu biaya wisata. Tadi disebutkan bahwa untuk biaya wisata ya, DPP-nya itu adalah 10%-nya dulu kan tadi di sini. Misalnya di 4 poin wisata itu DPP-nya adalah 10% ya. Ya misalnya di sini nomor 11 ya, untuk penyerahan jasa biro wisata, agen perjalanan dan seterusnya, DPP-nya adalah 10% dari jumlah tagihan atas jumlah yang seharusnya ditagih. Jadi DPP-nya tidak langsung harganya, tapi dihitung 10%-nya terlebih dahulu. Ya. Contohnya di sini, tapi di sini contohnya
yang disiapkan langsung ya. Misalnya begini, biaya wisata include PPN, misalnya biaya perjalanan wisata sudah termasuk PPN itu adalah 30.330.000 rupiah, di mana PPN-nya itu nanti kalau dihitung adalah 1,1 ya. Maka kita menghitung dulu berapa sih jumlah tagihannya. Menghitung jumlah tagihannya yaitu 100% dibagi 100% plus 1,1 ya. PPN-nya itu 1,1 karena DPP-nya 10%-nya terlebih dulu, dikali harga jualnya ya, plus PPN 30.330.000, maka jumlah tagihannya itu adalah 30 juta ya. Kalau kita buktikan ya untuk ini, DPP menghitung DPP ya, jumlah tagihannya kan ini 30 juta kan, 30 juta. Berapa DPP-nya? Yaitu 10% dikali 30 juta sama dengan 3 juta. Itu DPP-nya. Jadi DPP-nya bukan 30 juta, tapi DPP-nya 10% dikali nilai tagihannya atau harganya gitu, memudah istilahnya, harganya 30 juta sama dengan 3 juta. PPN-nya yaitu baru dikalikan tarif yang berlaku, yaitu 11% dikali 3 juta sama dengan 330.000. Cukup jelas ya? Kemudian PPNBM ya, PPNBM, tapi nanti ada pembahasan khusus PPNBM. Untuk PPNBM, karakteristik PPNBM, kita kan masih PPN ya, ini PPN tambahan, PPNBM. PPNBM itu hanya dikenakan satu kali saja. Ya, PPNBM itu hanya dikenakan satu kali. Kalau PPN kan berkali-kali kan, sesuai dengan jalur distribusi atau jalur produksi ya, begitu barang itu dijual ya, nah itu terutang PPN lebih dari satu kali bisa. Tapi untuk PPNBM itu hanya dikenakan satu kali saja. Kemudian PPNBM itu sifatnya tidak dapat dikreditkan ya. Kemudian jika semisal kita waktu beli dipungut PPNBM, perlakuannya PPNBM tersebut dikapitalisasi sebagai harga perolehan, maksudnya ditambahkan sebagai harga perolehan jika yang dibeli adalah aktiva ya, atau ditambahkan sebagai biaya jika yang dibeli itu adalah biaya ya. Baik, supaya lebih jelas kita siapkan di latihan berikutnya, latihan 3 ya. Nah, latihan 3 ini membahas tentang ini ya, DPP, tarif dan DPP. Silakan coba disiapkan latihan 3 ya. Kemudian kita bahas. Saya siapkan juga ya. Ya, yang mungkin belum mendownload latihan 3 boleh di-download terlebih dahulu. Nah, latihan 3 ini menghitung DPP sesuai dengan diskusi atau materi yang barusan kita pelajarin bersama ya. Latihan 3 ini latihan 3 ya, mungkin bertahap ya. Dua soal dulu, nomor 1 dan 2 ya, semuanya menghitung, tapi yang menyampaikan jawaban adalah saya dibantu Mas, 2 nama Mas, setelah yang kemarin Mas, jadi yang absen selanjutnya maksudnya 2 nama ya.